Cek. Cek. Halo? Cek. Ada suara saya? Ada ya, lebih kecil tapi ya. Nah, harus ganti headset. Nah, suara Anda yang nggak kedengeran sama saya. Nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjutkan. Jadi, organisasi Kampus Cambridge tadi adalah a group of people who work together in an organized way for a shared purpose. Jadi yang pertama tadi ada a group of people. Jadi orangnya harus lebih dari satu. Sekelompok orang who work together, yang bekerja. Jadi harus kerjasama ya. Jadi tidak bersaing. Kalau dalam satu organisasi itu tidak menjadi bersaing, tapi harus bekerja sama. Punya perannya masing-masing. In an organized way artinya di dalam suatu mekanisme, suatu aturan tertentu. Jadi ada aturannya, ada rules-nya, ada tata tertibnya. Jadi ada pembagian tugasnya dan lain sebagainya. Tujuannya semua organisasi itu tujuannya sama. Jadi harus punya tujuan bersama yang itu satu, artinya satu visi. Contoh kecil dalam kerja kelompok ya harus tujuannya sama. Kalau ada satu orang yang misalkan ingin menyelesaikan tugas, ya itu harus ada yang samanya. Walaupun misalkan satu orang mungkin ada yang ingin menonjolkan keunggulannya, satu orang yang lain mungkin ada yang ingin mendekati temannya yang lain, ya itu mah nggak apa-apa. Tapi yang penting ada tujuannya yang sama, yaitu misalkan menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, itu penting, itu sisi penting dari organisasi. Jadi setiap organisasi itu yang pertama harus dilakukan sebetulnya adalah menyamakan tujuannya. Jadi itu penting. Yang kedua, ini yang paling sederhana, pengertian organisasi yang sangat sederhana. Organization is the way in which something is done or arranged. Ada yang bisa menjelaskan nggak definisi artinya apa? The way in which something is done or arranged. Yang bahasa Inggrisnya bagus, nilai bahasa Inggrisnya bagus siapa ya? Kelas A. Farhan, Pak. Farhan Nasrullah. Ya, sok Farhan boleh. Ini yang ngomongnya Farhan atau siapa nih? Tadi, Pak. Yang barusan siapa tadi yang bilang? Farhan sendiri, Pak. Oh iya, sok silahkan Farhan. Enggak, Pak, sumpah saya mah bahasa Inggris buta, Pak. Udah. Sok siapa aja yang bersedia? Saya mah meminta yang bersedia. Tadi yang bilang pertama siapa? Kiki ya? Suaranya kayak suara Kiki tadi. Bukan? Iya, Pak, Kiki. Iya Pak Kiki, tapi yang bilangnya saha ini jangan dibiasakan begitu ya. Jangan dibiasakan melempar batu untuk orang lain, nanti Anda yang menyesal. Dalam artian begini, biasanya orang yang melempar itu, yang dilempar tuh biasanya jadi orang sukses. Yang melempar tuh biasanya nggak tahu saya. Ada juga sih yang sukses, ada juga. Karena begini, saya tuh percaya kalau saya nonton film Cars 3 ya, Lightning McQueen yang versi ketiga. Dari film itu tuh saya paling quote yang paling saya senang tuh adalah ini. Don't afraid of pokoknya intinya begini, kamu jangan takut untuk kalah atau salah ya, jangan takut salah atau kalah. Kamu seharusnya lebih takut untuk kehilangan kesempatan. Don't fear of failure. Don't fear of failure. Be afraid of losing chances. Jadi jangan takut kalah. Don't fear of failure. Jangan takut kalah, jangan takut gagal, tapi takutlah kehilangan kesempatan. Kurang lebih begitu.
Nah, sekarang saya kasih kesempatan sama Anda untuk muncul gitu ya. Jangan takut, jangan malu, nggak apa-apa, salah mah biasa, apalagi dalam konteks kelas gitu ya. Salah gitu, terus kemudian terjemahannya eh, nggak betul gitu, biasa. Saya lebih seneng yang speak up-nya aja daripada Anda malu-malu gitu ya sambil coba-coba nerjemahin sendiri gitu. Padahal di dalam hati sambil nerjemahin, mending di speak up kan, mending disampaikan. Siapa yang mau coba? Karena belum tentu nanti akan datang lagi kesempatan. Nggak apa-apa, justru itu mah bagus. Yuk, ada yang mau coba? Pak mau coba Saya boleh? coba. Nah, ini siapa nih? Saya nggak ngelihat soalnya. Bentar. Sok, silahkan. Siapa? Aku dulu boleh gak Pak? Siapa? Siti Mariam. Mariam Boleh. Pak. Boleh. Boleh, boleh. Kan di situ tuh Kudu dimulai ku PJW. nggak usah dibaca bahasa Inggrisnya ya Pak. Langsung artinya aja. Jadi organisasi Terserah. itu Oh, cara boleh, boleh. satu. Jadi kan di situnya tuh dibacanya tuh the way in which something is done or arranged. Nah, artinya tuh kan cara mengatur sesuatu. Jadi maksudnya tuh dalam organisasi itu kayak diatur segala sesuatunya tuh kayak terstruktur gitu. Mungkin kayak gitu kalau dari aku. Very good. Very good, Siti Mariam. Coba yang lain, saya tantang satu lagi. Yang lain. Very good. Jadi kata Mariam itu tadi, gimana Mariam? Ini sekali lagi. Biasanya yang ketiga definisinya. Jadi definisinya tuh organisasi adalah cara mengatur sesuatu. Jadi maksudnya dari mengatur sesuatu tuh kayak dalam organisasi itu, jadi setiap segala sesuatu yang dikerjain itu jadi terstruktur gitu loh Pak. Jadi diatur dulu langkah Amazing sekali. gitu. Luar biasa. Luar biasa. Coba saya, Maria bisa dikeluarkan nggak ininya kameranya? Nah, coba saya mau lihat mukanya yang sudah menyampaikan, ya, amazing sekali, amazing. Nah, itu ada amazing sekali itu. Oh, di sini. Gimana? Oh, nggak ada. Halo, 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 halo. Ah, ini nih, amazing, amazing, very good. Satu. Terima kasih Mariam, silahkan ditutup lagi di sini. Lumayan lebar ya nak kuota. Yang lain, yang lain, yang lain. Satu lagi, satu lagi. Saya Pak. Saya teh siapa? Natasha. Natasha. Boleh. Yang di B1 kan organization itu noun ya atau apa itu noun teh telah bukan. Jadi dibaca di sini a group of people who work together in an organization way for a shared purpose. Yang kedua, yang kedua, yang kedua. Mana sih yang bawah? Natasha yang kedua. Yang the way in which yang bawah, yang bawah. Oh, jadi Yes. organisasi itu suatu cara yang dimana untuk melakukan sesuatu yang terstruktur atau terbentuk itu harus dilakukan dengan sesuatu yang telah selesai. Nggak tahu Pak, saya juga ketang belum Gimana, baca gimana, yang gimana? Nggak apa-apa, sok sekali lagi. Biasanya yang kedua, yang ketiga itu lebih terstruktur. Tadi kata Mariam kan yang kedua itu artinya segala sesuatu yang dilakukan atur, nah, itu disebut sebagai organisasi. Nah, menurut Natasha, pemahamannya terhadap definisi yang kedua itu gimana?
the way in which something is done or arranged. Jadi segala sesuatu yang terstruktur, cara agar sesuatu itu terstruktur. Cara agar segala sesuatu itu terstruktur. Oke. Ini juga definisinya yang bagus. Walaupun agak mirip-mirip dengan yang Maryam. Terima kasih Natasha. Saya coba mau lihat mukanya Natasha yang sudah berhasil diri walaupun bata-bata tapi sukses akhirnya. Coba mana saya lihat, bisa dibuka nggak ininya? Lagi kurang sehat, kameranya. nggak bisa. Ada kurang sehat? Nggak rapi. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap, nggak apa-apa. Tadi malah Kiki yang open kamera ya. Open mic, bukan open kamera. Nggak apa-apa, bagus. Gini, saya kasih untuk teman-teman ketika mau mendefinisikan sesuatu dari bahasa Inggris. Saya bukan orang bahasa Inggris ya, saya nggak jago-jago amat bahasa Inggris. Biasa aja, cuma sok-sokan doang. Kalau mendefinisikan bahasa Inggris itu perhatikan penggalan katanya. Kalau penggal katanya, nah itu kemudian bisa dapat maknanya. Dalam konteks yang ini, konteks definisi ini ada, teman-teman bisa bagi menjadi 3. The way in which, gitu ya. Kemudian something is done dan or arranged. Jadi organisasi, way in which, segala sesuatu yang, gitu ya. In menghubungkan semacam, mesti ada keterangannya lah. Kalau sudah ada in which itu nantinya ada keterangannya. The way itu suatu cara, suatu metode, suatu jalan ya, suatu jalan in which something is done. Di mana, in which itu bisa diartikan di mana segala sesuatunya itu selesai atau diselesaikan. Something is done itu segala sesuatunya diselesaikan. Jadi organisasi itu menurut pemahaman misi yang kedua adalah segala sesuatu cara untuk menyelesaikan sesuatu, atau di mana cara dengan berorganisasinya itu segala sesuatunya itu dibereskan. Nah, something is done, ada sesuatu yang diselesaikan, dan or arrange atau direncanakan atau diatur. Jadi dengan organisasi itu tadi pemahamannya Maryam dan Natasha bahwa segala sesuatu menjadi lebih teratur, lebih terstruktur. Makanya dengan kalau Anda dengan berorganisasi malah makin amburadul, something is wrong, karena harusnya organisasi itu menyelesaikan masalah, mencoba untuk menyelesaikan masalah. Maka ketika organisasi malah tidak efisien, tidak efektif, maka itu harus ada yang diperbaiki, bukan dibubarkan ya, bukan dibubarkan organisasinya. Itu pemikiran yang salah. Ketika ada tikus di dalam lumbung padi, jangan bakar lumbung padi gitu, carilah tikusnya kan. Itu prinsip berorganisasi salah satunya. Ketika di organisasi itu ada masalah, maka jangan dihancurkan organisasinya, tapi dicari masalahnya. Anda juga kalau pacaran begitulah, kalau Anda lagi berantem jangan kemudian langsung tiba-tiba putus. Saya tuh udah pernah bilang itu ya, pacaran yang paling bagus ya. Udah ya, iya, sebaik-baiknya pacaran udah pernah ya? Udah nggak usah saya bahas lagi. Jadi kalau Anda lagi pacaran atau berteman gitu ya, sedang berteman itu, kalau ada selek, anak-anak itu selek ya, kalau ada masalah itu jangan kemudian putus silaturahim, jangan kemudian, tapi dicari penyelesaiannya. Maka itu adalah bentuk hakikatnya berteman untuk menyelesaikan masalah. Kok ini berteman malah memperbesar masalah. Jadi memang definisinya begitu. Organization is the way in which jadi something harus ada sesuatu yang terselesaikan, or arrange atau lebih teratur. Dengan adanya organisasi itu harus teratur. Itu kenapa disunahkan kita itu untuk menikah gitu ya, bahkan disebut sebagai setengah dari beragama itu menikah, karena menikah itu berorganisasi. Jadi ada peran-peran yang diambil, nggak harus sama.
Kemarin saya dengar podcastnya Dahlan Iskan wawancara salah seorang profesor dari Jawa Timur. Beliaunya pinternya luar biasa, tapi sengaja cari istrinya tuh yang tidak berpendidikan. Nah ini ilmu baru tuh yang saya dapat, bahwa ada juga yang begitu. Memang ada orang tuh nyari tuh yang nggak sama gitu. Orang tuh biasanya kalau pendidikannya tinggi nyari yang pendidikannya tuh kira-kira dekat. Ini suaminya profesor, dulu waktu menikah belum jadi profesor. Sekarang sudah profesor, tapi istrinya waktu dinikahi dulu itu dianya sudah sarjana lah gitu ya. Tapi istrinya ketika dinikahi itu masih nggak lulus SMP kelas 2 drop out. Jadi ini kan kontras. Jadi luar biasa menurut saya itu yang bentuk pencirian, bentuk implementasi dari suatu organisasi itu nggak perlu betul orangnya itu sama, nggak harus sama. Jadi makanya Anda juga ketika berkelompok, berteman atau berhubungan sosial, ya harus dicamkan bahwa ini konteksnya organisasi. Maka ketika nanti Anda bekerja, kemudian nanti organisasi, ya organisasi itu harus adalah something is done, gitu, harus menyelesaikan sesuatu. Dan arrange, harus teratur, harus lebih terstruktur. Baik di sekolah nanti karena Anda kan pendidikan bisa jadi guru ataupun di tempat lain, di tim yang lain. Oke, ini berdasarkan Cambridge University. Saya punya definisi lain, O'Donnell. Ini juga bagus. Saya kasih ke orang lagi untuk mendefinisikan, karena setelah ini rasa-rasanya definisi bahasa Indonesia. Mau coba lagi? Atau perlu saya tunjuk? Saya lagi lihat-lihat mana nih. Siti Mariam sudah, Natasha sudah. Saya mau laki-laki, saya mau ke Rizky. Coba Rizky ada nggak? Pak. Ya, coba Ki. Ayo. Mana Rizky? Rizky Ganjar apa dialfatkan, Pak? Oh, ada dua ya? Ya, kamu aja. Rizky Ganjar. Essentially, it is the and maintenance of an intentional structure of. Ini keren nih menurut saya nih definisi. Jangan diketik dulu di Google Translate, nanti nggak belajar. Nggak apa-apa. Terjemah bebas aja. Ada kata-kata yang apa namanya, yang kamu esensial tuh apa gitu. Creation, maintenance kan tahu artinya apa. Tinggal tahu intensional, intensional juga sebetulnya agak umum lah. Structure ya struktur, roles ya roles gitu. Kata-katanya saya pikir ini nggak terlalu familiar. Esensial kan ada bahasa Indonesia esensial, saya nggak tahu creation apa. Maintenance, anak maintenance, orang di kaskus aja udah di plan kan, kalau ada maintenance itu jadi maintenance. Silakan diartikan saja, bebas aja nggak apa-apa. Kurang. Oke, Rizky. Atau ada yang mau bantu Rizky, silahkan. Atau Rizky sudah dapat juga silahkan. Belum, Pak, mungkin yang lain bisa bantu. Nggak apa-apa. Memang ada kalanya harus mundur dulu. Tahu momen ini, mungkin Rizky tahu momennya. It's not my moment. Nggak apa-apa. Suatu saat nanti juga kalau
untuk muncul, rezeki akan muncul. Yang lain boleh silahkan. Ya Pak, ngepur dulu Pak. Ngefur, oke. Yang lain boleh. Pak, setelah ditunjuk juga tidak berhasil ya. Ada yang lain yang mau coba? Ya deh boleh Pak. Siapa ini? Dara. Boleh, silahkan. Ini teh quotes tentang organisasi kan Pak? Definisi organisasi. Oh, definisi. Kalau dari yang saya tangkap ya Pak, ini tuh artinya kayak tentang kalau si organisasi ini pada dasarnya itu sebuah kreasi atau sebuah perawatan atau tujuan yang terstruktur gitu. Jadi si organisasi ini tuh sebuah kreasi untuk mengatur peran-peran tertentu yang punya tujuan tertentu. Jadi si organisasi ini ada tujuannya gitu. Didirikannya sebuah organisasi ini apa gitu. Di sini tuh ada tujuannya gitu, dan orang-orang di sana punya peran-peran tertentu yang pastinya harus orang-orang yang kreatif gitu ya untuk menuju ke si tujuan itu supaya tercapai gitu. Luar biasa, Dara. Coba saya sekali lagi. Yang kedua tuh biasanya lebih pendek dan lebih coba. Iya. Jadi si organisasi ini ini ya kameranya sambil dibuka, kameranya sambil memungkinkan ya. Baru keramas Pak. Oh ya udah, nggak usah. Ya jadi pokoknya yang saya tangkap organisasi ini gitu ya dari quotes ini tuh sebuah kreasi dari berbagai banyak orang yang terlibat di dalam si organisasi ini, sebuah kreasi yang tujuannya untuk mewujudkan sebuah cita-cita atau tujuan yang sudah dicanangkan bersama gitu. Oke, jadi sebuah kreasi yang terstruktur dan dicanangkan untuk kepentingan bersama. Iya. Oke, luar biasa. Satu lagi. Tadi keren, di Dara Siva Andini Erlingga, namanya bagus sekali. Ada yang masih mau coba? Setelah ini nggak ada. The change after this one is over. Kiki Pak. Boleh. Ya, jadi ini tuh sejatinya organisasi itu adalah tempat untuk berkreasi, untuk melakukan kreasi, maksudnya kreatif gitu, dan untuk mewujudkan pemeliharaan atau menjaga dan mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan bersama-sama. Kayak gitu, Bapak. Sekali lagi. Ya, jadi sejatinya organisasi itu adalah tempat untuk berkreasi dan juga memelihara atau mewujudkan sebuah tujuan yang sudah dicanangkan, sudah direncanakan bersama-sama. Oke. Dengan yang Dara tadi ya, luar biasa. Sejatinya organisasi adalah atau kreativitas terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Begitu yang disampaikan oleh Kiki dan hampir sama dengan yang disampaikan Dara tadi. Terima kasih untuk para volunteer berani dan ya menyampaikan apa yang dipahami dari satu teks ini. Luar biasa. Saya itu dulu waktu mahasiswa nggak seberani Anda. Saya itu mahasiswa tuh kalau disuruh begini nih, kalau belum dijorokin sama nggak muncul. Tapi Anda luar biasa. Jadi seperti definisi yang tadi pertama, untuk mendefinisikan berbahasa Inggris itu kita penggal-penggal dulu. Tadi Kiki sudah dapat penggalan yang pertama, essentially, sejatinya. Itu boleh, essentially dimaknai sebagai sejatinya. It is the creation and maintenance. Organisasi adalah suatu kreasi, penciptaan, and maintenance, dan atau pengelolaan. Jadi hakikatnya atau sejatinya, bahasanya Kiki, organisasi kreasi, penciptaan, dan pengelolaan often
intentional structure. Ini satu penggalan utuh dari satu struktur peran yang, jadi of unintentional, intentional itu sengaja, intensi ada tujuan, jadi sengaja atau bertujuan, sengaja dan intention. Jadi kalau ada intentional itu berarti sengaja, intentional fall, jadi ada yang sengaja di basket kalau nggak salah itu ada istilah itu. Kalau intentional itu artinya tidak sengaja. Jadi itu adalah penciptaan dan pengelolaan peran yang terstruktur secara disengaja. Jadi kalau teman-teman berkelompok, kemudian bagi-bagi peran, kamu cari gambar, kamu cari audio, kamu cari konten koordinator. Nah, itu sebetulnya bagi-bagi peran, lagi bikin organisasi. Dan itu sebetulnya hakikat organisasi. Teman-teman misalkan punya adik mau ngasih kado ke orang, kemudian bagi-bagi. AA bagian apa namanya? Si bagian yang cari uangnya, si teteh yang bagian belanjanya, nanti saya yang bagian ngasihnya. Itu bagi-bagi peran sebetulnya. Dan sengaja terstruktur, dan itu organisasi, berorganisasi itu begitu. Di organisasi itu menurut pendapatnya Kunz and O'Donnell, itu bagian peran yang disengaja dan dikelola peran. Jadi pembuatan peran, pengelolaan peran, artinya peran-peran diatur, ada rules-nya masing-masing. Jadi dulu ketika di kalangan mahasiswa pasti terkenal belajar kelompok. Saya salah satu yang nggak begitu percaya adanya belajar kelompok, karena ketika biasanya perannya itu terbagi dua, ada yang belajar, ada yang berkelompok. Apalagi mengerjakan tugas kelompok, ada yang tugas, ada yang tetap berkelompok. Jadi yang ngerjain tugas mungkin 1-2 orang, yang lainnya mau berkelompok, entah dosen dan ngapain. Itu biasa terjadi. Perannya sebagai seksi konsumsi, maksudnya menghabiskan konsumsi kerja kelompok itu. Tapi ini pengertian organisasi. Essentially, it is the creation and maintenance of an structure of roles. Jadi peran yang terstruktur. Ternyata masih ada bahasa Inggris satu lagi. Yang ini sama saya saja. Educational organization dalam khusus adalah an educational organization can be any educational organization, education and or training or assessment service to learner. Jadi berdasarkan definisi ini, organisasi dapat diartikan sebagai lembaga pendidikan. Jadi lembaga yang menamakan tapi punya fungsi satu di antara tiga atau dua atau tiga-tiganya. Yang pertama adalah supply, artinya menyampaikan proses pendidikan. Yang kedua, training, pelatihan. Jadi pendidikan dengan pelatihan berbeda. Atau layanan ujian, layanan pengujian. Jadi ini tempat kursus dan diklat. Contohnya LPP ya, di LPK, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, LPP. Lembaga Pendidikan dan Kursus, itu sebetulnya suatu yang sama, suatu organisasi yang sama. Nah, di LPP atau di itu kalau yang non formal itu biasanya juga tempat uji kompetensi, TUK-nya. Kalau kursusnya yang udah besar tuh biasanya juga jadi tempat uji kompetensi penjahit. Nanti kalau sertifikat itu bisa ikut ujian ya di situ. Jadi makanya organisasi pendidikan itu bisa dimaknai sebagai organisasi yang layanan pendidikan berupa ya pendidikan dalam artian formal gitu ya, terstruktur, kemudian atau juga training dalam artian lain bisa kursus, dan yang terakhir juga pengujian. Jadi ada ujian, tempat ujiannya. Jadi itu dimaknai sebagai lembaga pendidikan. Nah, dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata ketuaan pendidikan
dasar dan menengah. Ini ada satu organisasi pendidikan sebagai satuan pendidikan. Pendidikan istilahnya tuh menggunakan istilah satuan pendidikan atau educational unit. Makna pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan, jadi sama yang tadi ya dengan makna educational organization. Layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur, ini saya singkat ya, singkatnya adalah satuan pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan. Jadi mau jalur apapun, mau di jenjang mana, jenis pendidikan apapun, itu bisa sah disebut sebagai satuan pendidikan. Jadi jalur itu kalau Anda dengar jalur pendidikan, maka ada jalur formal, non formal, dan informal. Jalur formal itu ya pendidikan seperti sekarang Anda sedang mengikuti jalur pendidikan formal, strata 1 atau sarjana ya. Ada yang formal, yang non formal itu contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Yang non formal, ada yang tahu contohnya pendidikan non formal? Kursus termasuk salah satu contohnya kursus. Kemudian pondok itu juga non formal. Kemudian ya majelis taklim juga itu non informal. Informal itu pendidikan keluarga umumnya bentuk. Ada setiap jenjang. Nah kalau jenjang, siapa ini? Saya Pak Farhan. Mangga. Kalau homeschooling masuknya non formal Pak. Non formal. Homeschooling itu non formal. Homeschooling non formal. Jalurnya jalur non formal. Homeschooling. Sekarang nih ada yang mencoba homeschooling dengan formal. Jadi ada sebutannya itu homeschooling kumanya. Jadi agak bingung juga. Jadi orang di sekolah katanya sistemnya sistem homeschooling. Kalau homeschooling itu ada banyak tipenya. Yang saya tahu 4 jenisnya. Jadi dari semua keempat jenisnya itu baik yang mengajarkan langsung, yang melalui lembaga pendidikan, artinya kayak misalkan Kak Seto homeschooling itu juga sama masih kategorinya non formal, kemudian lewat komunitas, dan ada yang kemudian satu laginya apa ya saya jadi insidental. Kalau komunitas itu dia sudah terstruktur. Jadi semua jenis homeschooling itu semuanya masuk kategorinya non formal. Bagaimana Pak dapat ijazahnya seperti apa? Biasanya ijazahnya kesetaraan. Jadi ya tetap aja dia kalau membutuhkan ya. Yang homeschooling itu jarang-jarang yang butuh ijazah. Jadi ijazah ya ikut kesetaraan. Itu untuk jalur ya. Terima kasih Farhan untuk pertanyaannya. Kemudian jenjang nih, jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar itu bentuknya apa aja? Ada yang tahu? Sekolah apa yang masuk jenjang pendidikan rendah? SD bukan Pak? Dasar maksudnya kok pendidikan? Ya SD. Apakah hanya SD? PAUD? Pendidikan dasar? Pak dikategorikan sebagai jenjang pendidikan dasar. Setingkat dengan tapi SD. Ya dalam ya. setingkat dengan SD. Oke, sekarang saya tanya dulu, kalau itu berapa tahun? Kalau apa Pak? Wajib belajar? 9. 12. Kalau 9 itu berarti dari 12. sampai kelas berapa? Sampai SMP kelas 3, Pak.
sampai kelas 9. 9. Berarti sampai situlah yang termasuk dalam kategori jenjang pendidikan dasar. Karena di kita wajib belajarnya sampai setahun, maka pendidikan dasarnya SMP. Tapi kan Pak, SMP itu singkatannya sekolah menengah pertama. Kan ada menengahnya, berarti harusnya jenjangnya menengah. Betul, dulunya SMP itu sekolah menengah. SMP itu maksudnya kategori pendidikannya jenjang menengah. Tetapi karena sekarang wajib belajar pendidikan 9 tahun, di nomenklatur Kementerian Pendidikan juga SMP itu Dirjen Pendidikan Dasar. Jadi ada dikategorikan sebagai pendidikan dasar. Walaupun namanya SMP, memang agak paradoks juga sih ya. Katanya sekolah menengah pertama, tapi kategori pendidikan dasar. Ya, itulah nggak apa-apa. Itu hanya istilah labeling saja. Tapi memang sebetulnya kalau memang targetnya adalah pendidikan dasar 9 tahun, maka tepat. Kalau SMP masuk kategori pendidikan dasar jenjangnya. Sehingga yang menengah ini kan jadi gampang ya. Yang menengah itu hanya SMA dan setaranya. SMK, aliyah, sekolah keagamaan yang setara itu jenjangnya menengah. Kemudian tinggi, yang tinggi ini ya dari kita ya, dari D3 ya, D2 sekarang udah nggak ada kayaknya. D3, D4, S1, S2, S3 itu adalah pendidikan tinggi. Dan jenis pendidikan yang terakhir. Jenis pendidikan ini gampangnya hanya ada dua. Ada jenis pendidikan umum dan jenis pendidikan khusus. Yang umum ini ada yang sekolah-sekolah umum. Yang khusus ini biasanya umumnya berbentuk sekolah vokasi kalau di kita. Atau sekolah luar biasa, itu sekolah khusus. Jadi, atau sebetulnya lebih cenderung pada sekolah yang khusus itu yang luar biasa tadi. Lebih banyak ke sana. Tapi ada sebagian juga yang memasukkan SMK vokasi ke dalam jenis pendidikan khusus karena dia tidak umum lah, maksudnya tidak general, jadi sudah spesifik bidang keilmuan ini. Itu jadi menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2019, organisasi pendidikan atau satuan pendidikan itu suatu kelompok layanan pendidikan di jalur manapun, mau formal, non formal, informal, di jenjang manapun dari dasar, menengah, tinggi. Kalau PAUD itu agak tidak bisa dimasukkan ke pendidikan dasar karena dia khusus, maksudnya di SOTK Kementerian juga PAUD itu tidak ada tidak ada di jenjang pendidikan dasar. Tidak masuk ke penjenjangan, karena tidak menjadi prasyarat masuk SD juga gitu ya. Masuk SD nggak harus PAUD atau TK dulu. Sementara ini kan seperti itu. Teman-teman PAUD banyak yang sedang berjuang supaya walaupun memang pemerintah akan kesulitan kalau dilegalkan. Masuk SD harus TK dulu. Ini di kota-kota di Jawa. Nah ini yang sulit di luar Jawa. Jadi pemerintah harus berkewajiban mengadakan TK di seluruh Indonesia, which is itu akan sangat masif sekali biaya yang akan keluar. Tapi memang sebetulnya itu diperlukan ya untuk kematangan peserta didik di SD ya, baiknya memang lewat PAUD atau TK dulu. Kemudian baik di jenjang manapun, mau dasar, menengah atau tinggi, dan jenis apapun baik umum maupun khusus itu sah disebut sebagai satuan pendidikan, walaupun secara spesifik nantinya ada syarat khusus secara administratif suatu disebut satuan pendidikan atau tidak. Kemudian ini dia ada struktur organisasi pengelola pendidikan berdasarkan jenisnya ya. Di SD itu ada kepala sekolahnya, ada kelompok jabatan fungsional. Kalau Anda tidak familiar dengan istilah kelompok jabatan fungsional, ada yang disebut dengan guru itu jabatan fungsional, pustakawan itu jabatan fungsional, laboran jabatan fungsional. Jadi baik itu PNS atau bukan PNS gitu ya, di negeri atau di swasta, guru
Pustakawan dan laboran itu adalah jabatan fungsional. Dan yang jabatan pelaksana, tenaga kependidikan administrasi di suatu satuan pendidikan itu di kelompok jabatan pelaksana. Di SD hanya ada 3 ini. Pun demikian di SMP. Saya hanya mungkin nanti kembali nih untuk yang di SMP. Kenapa tidak ada wakil di SMP? Barangkali saya yang terlewat, tapi mudah-mudahan saya nggak terlewat. Di SD tidak ada wakil kepala sekolah, kecuali di sekolah swasta yang sudah bonafid, itu baru ada wakil kepala sekolah. Di struktur asalnya tidak ada. Jadi tidak wajib. Pun demikian di SMP. Tidak ada jabatan wakil kepala sekolah. Kalau di SMP terutama swasta yang besar ya mestinya ada. Karena sudah besar ya, butuh pembagian tugas, nggak bisa dikelola oleh kepala sekolah saja. Nah, di SMA berbeda. Di SMA ini ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, sifatnya wajib. Kemudian kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Yang masuk selain tenaga administratif atau teman-teman mungkin lebih familiarnya dengan TU gitu ya. Itu kelompok jabatan pelaksana. Selain TU juga ada penjaga sekolah, petugas kebersihan dan lain-lain yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan teknis non akademik gitu ya. Kemudian terakhir di SMK juga sama, struktur organisasi di hanya ada muncul subbagian tata usaha. Ini spesifik sekali. Kalau di SMK ini ada subbagian tata usaha. Jadi disebutnya tidak sebagai kelompok jabatan pelaksana. Justru kelompok jabatan fungsional yang mendominasi, karena di jabatan fungsional ini kalau ada teman-teman yang lulusan SMK mungkin tahu kalau mata pelajaran di SMK itu kan dibagi 3, ada yang normatif, adaptif, dan produktif. Kalau tidak salah itu sampai sekarang rasa-rasanya masih normatif, adaptif, dan produktif. Khususnya untuk yang produktif ini nanti bebannya lebih produktif, itu bebannya lebih besar ya, biasanya karena juga laboratorium, mengelola praktek, dan aktivitasnya lebih banyak. Demikiannya yang ingin saya sharing terkait dengan apa itu organisasi pendidikan, dan organisasi itu sebetulnya apa, dari mulai organisasi pendidikan. Saya sebagai mantan ya kasih level prodi, nggak level dulu juga aktivis, tapi aktivisnya nggak aktif banget. Menyarankan sebetulnya ke teman-teman kalau berkesempatan ikut berorganisasi lah, entah itu di Himapedia ya. Kalau multi Himapedia ya, betul ya, Himapedia ya. Betul, Pak. Iya, Ketua betul. himpunannya sekarang 2018 atau masih 2017? 2019 atau 2018? 2018, Pak. Oh, masih angkatan pertama ya yang jadi ketua pengurus intinya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan datang masanya. Anda juga tetap harus berorganisasi, dan Himapedia itu pas sebetulnya untuk Anda. Tapi kalaupun nggak wajib sifatnya, highly recommended untuk aktif di himpunan itu. Kemudian kalau Anda di antara Anda ada yang hanya kuliah saja ya, saya di awal perkuliahan kan begitu, berorganisasilah, jangan cuma kuliah terus pulang, datang kuliah terus pulang, tapi berorganisasi. Di Himapedia, tapi Himapedia tuh pilihan yang sangat bagus. Selain di Himapedia juga apa-apa. Justru bagus kalau Anda ada Himapedia, aktif juga di HIPMI, misalkan himpunan pengusaha muda sambil entrepreneur, kemudian aktif di jurnalistik gitu ya, atau di seni misalkan, seni, itu bagus sekali, sangat bagus sekali. Jadi work in this way. Saya punya pengalaman kasih itu bekerjanya tuh dengan cara-cara seperti ini. Dream, believe, and fight. Jadi kita berbagi yang sama dalam organisasi, kemudian hidup suasana dan entitas yang sama. Dalam organisasi itu
akan sangat nyaman. Live, same dream, share, live, same vibe. Kemudian change. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, harus berubah. Perubahan ini maknanya apakah berubah beradaptasi, apakah berubah memang karena harus berinovasi. Dan yang terakhir adalah face the challenge. Face challenge. Face harus melewati semua tantangan karena is always exist, pasti selalu datang, pasti. Dan tipsnya kalau Anda ketemu ya ini, saya ini pernah dengar dari, kalau saya lupa lagi ya, penulis dari Amerika Selatan ada yang menyebutkan humiliation is only humiliation only if you choose to suffer. Jadi penghinaan itu hanya akan jadi penghinaan kalau Anda penghinaan gitu. Itu kenapa saya sebetulnya sejak zaman dulu ketika dari mulai SMP, SMA itu tidak merasa ospek itu sebagai suatu bully kepada saya. Dikasih nama-nama lain, kemudian saya dihina dan lain sebagainya, kecuali dalam bentuk fisik ya. Tapi dalam artian saya tidak pernah merasa sebuah bulian, karena saya tidak merasa itu sebuah bulian gitu. Saya akhirnya menemukan kata-kata itu, ya betul. Apapun itu bentuknya, kalau orang mentreatment ke saya, kalau saya tidak menganggap itu sebagai bulian, saya tidak akan terhina dan tidak akan Anda terhina. Jadi dari kata-katanya, humiliation is only humiliation only if you choose to suffer. Penghinaan akan menjadi penghinaan jika Anda memilih untuk terhina. Beda dengan sakit nggak bisa. Ill is only when you choose to sick gitu ya, nggak bisa. Itu sakit ya gitu, memang keadaannya objektif. Tapi kalau hinaan, kita akan merasa terhina hanya jika kita merasa terhina. Tangan, challenge is only an obstacle. Saya pernah sampaikan ini ke teman Anda. Saya nggak akan referensikan apakah dia dari kelas A, B, atau C. Challenge is only an obstacle until you saw it as a barrier. Jadi tantangan itu hanya suatu obstacle, rintangan. Yang namanya rintangan itu ya rintangan, bisa dilewati. Obstacle itu kan kalau Anda nonton Ninja Warrior tuh ya, obstacle itu ya bisa dilewati. Atau Anda tahu apa namanya lari gawang ya? Lari gawang itu ya melewati obstacle. Itu melewati obstacle dan itu passable, bisa dilewati. Is only an obstacle until you saw it as a. Jadi kalau Anda melihat challenge itu, tantangan itu sebagai penghalang sehingga Anda tidak maju, ya itu memang jadi barrier, jadi penghalang untuk Anda, sebagai obstacle yang faceable. Jadi makanya ketika berorganisasi, ketika Anda pasti akan menemukan tantangan. Anda harus berkompromi dengan orang lain, Anda berkompromi dengan cara-cara orang lain, Anda beradaptasi dengan situasi lain. Tapi itu challenge, itu tantangannya. Itu adalah obstacle, kecuali Anda melihat sebagai barrier. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan di hari. Jika ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak, kita bisa sudahi. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan organisasi ini? Kalau yang ini pasti ada yang jawab. Apa perlu saya tambahkan tugas untuk kali ini? Alhamdulillah cukup, Pak. Oke, terima kasih sudah menjawab. Gitu ya. Oke, kalau ditanyakan, mudah-mudahan kita semua hiu makan tomat. Kita semua terus maju dan selalu kuat ya. Ikan hiu makan tomat. Aduh, kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau memang ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah cukup, Pak. Cukup, Pak. Ikan hiu makan tomat. Oke, kalau mantap, Pak.
Jelas banget, Pak. Ikan hiu makan tomat, mantap. Oke, saya pikir itu kalau memang nanti tugasnya seperti biasa, tugas yang tidak perlu disampaikan ada resume tetap dibuat, linknya menggunakan linknya Classroom. Itu saja digunakan ya di Classroom, ya, masuk ke Classroom lihat di paling atas itu ada resume-nya pakai yang itu terus. Sengaja tidak dimasukkan ke topik-topik yang bagian resume itu supaya Anda bisa akses berulang-ulang. Tidak di topik yang sama. Nanti mudah-mudahan bisa saya up ke Classroom kita. Sampaikan mohon maaf untuk segala kekurangan. Mudah-mudahan ada yang tersakiti dengan apapun yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dimaafkan kekurangan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin duluan ya. Waalaikumsalam. Kajian. Mantap. Syarab gabut. Bisa ada ini siapa? Bagus. Kiki mau denger lagu favorit aku gak? Sama saja. Bosan. Cintaku tak Udah keluar cakuar. mantra cintaku tak terjang. Hati juga